Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya diberikan kesehatan pada Allah Ta'ala. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Perlu kita ketahui sejarah berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan dinasti Umayyah atau kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di semenanjung Liberia, Spanyol, dan Portugal dalam rentan waktu antara tahun 756 dan 1031. Ada beberapa faktor masuknya Islam di Andalusia. Faktor pertama yaitu faktor internal. Jadi faktor internal ini adalah kemauan kuat para penguasa Islam untuk mengembangkan dan membebaskan menjadi wilayah Islam. Andalusia atau yang biasa kita sebut semenanjung Liberia mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman kekhalifahan Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada 705 hingga 715 Masehi, di mana tentara Islam yang sebelumnya telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada 685 hingga 705 Masehi, di mana dia mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Dalam proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Yazid, dan Musa bin Nushair. Pada masa ini, Hasan bin Nu'am sudah digantikan Musa bin Nushair, yang kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan mendudukan Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Berber di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Adapun juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini dilandasi suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol berkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Bersamaan dengan itu, penguasaan Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain, seperti Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis oleh menurut agama Kristen yang tidak bersedia, disiksa, dan dibunuh secara brutal. Perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh, padahal sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintahan Romawi atau biasa kita sebut Bizantium. Berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat.
Demikian juga pertambangan, industri, dan juga perdagangan karena didukung oleh sarana transportasi yang baik. Akan tetapi, setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Goths, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Hektaran tanah dibiarkan terlantar tanpa digarap, beberapa pabrik tutup, dan satu persatu daerah dan daerah lain sulit dilalui akibat jalan-jalan yang tidak mendapatkan perawatan. Kemudian juga ada kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia. Banyak sekali kepemimpinan yang datang pada dinasti Umayyah ini. Seperti contohnya Abdurrahman III pada 300 hingga 350 Hijriah atau 912 atau sampai dengan 960 Masehi. Abdurrahman menggantikan kedudukan ayahnya pada usia 21 tahun. Penobatannya disambut dan diterima segenap kalangan pada tahun 301 atau 913 Masehi. Abdurrahman mengumpulkan pasukan militer yang sangat besar. Pihak perusuh dan pihak musuh gentar dengan kekuatan militer Abdurrahman III. Dengan demikian, tanpa perlawanan ia menaklukkan kota-kota besar di belahan utara Spanyol. Kemudian Seville, suku Berber, dan umat Kristen Spanyol yang selama ini menjadi perintangan tunduk. Kemudian juga ada Hakam II, yaitu menjabat pada 350 hingga 366 Hijriah. Hakam II ini menggantikan kedudukan ayahnya Abdurrahman. Pada masa ini, pimpinan suku Nafire yang mula telah mengakui otoritas pemerintahan Islam semasa Abdurrahman III berusaha melepaskan diri dengan anggapan bahwa Hakam yang terkenal suku perdamaian dan terpelajar tersebut tidak akan menuntut ketentuan dalam perjanjian sebelumnya. Dia memilih jalan perang, niscaya kekuatan Hakam tidak sekuat kecakapan militer ayahnya. Tapi Hakam membuktikan dirinya tidak hanya orang yang terpelajar, melainkan juga pimpinan militer yang cakap. Setelah itu ada Hisham II. Hakam mewariskan kedudukannya pada Hisham II, anaknya yang baru berusia 11 tahun. Karena usianya yang terlalu belia, ibunya yang bernama Sultana Sub dan seorang yang bernama Muhammad bin Abi Amir mengambil alih kekuatan kemiliteran dan juga pemerintah. Muhammad bin Abi Nair, seorang yang sangat ambisius, setelah berhasil merebut jabatannya Perdana Menteri, ia menggelari namanya sebagai Najib Al-Mansur. Ia merekrut militer dari berbagai kalangan suku Berber, menggantikan militer Arab. Dengan kekuatan militer Berber inilah yang berhasil mendudukkan kekuatan Kristen di wilayah utara Spanyol dan berhasil memperluas pengaruh Bani Umayyah di barat laut Afrika. Setelah itu ada kepemimpinan Sulaiman. Muhammad Al-Mahdi, tokoh Umayyah lainnya yang bernama Sulaiman,
Semenjak masa ini, proses kemunduran dan kejatuhan kekhalifahan Spanyol berlangsung secara cepat. Tidak berapa lama, Hisham II berebut jabatan khalifah untuk kedua kalinya. Bersamaan dengan Cordoba, pusat kekhalifahan Spanyol dilanda kekacauan politik. Akhirnya, pada 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintahkan Cordoba menghapus jabatan kekhalifahan. Ada beberapa kemajuan peradaban Islam di Andalusia, seperti kemajuan pembangunan, kemajuan bidang ilmu dan sains, yaitu sastra dan bahasa. Tapi kemajuan itulah ada juga kemunduran pada zaman peradaban Islam di Andalusia, yaitu konflik Islam dengan Kristen,